Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, hari ini kita tahu IHSG turun ya 0,21%, yang dimana sempat hijau sedikit habis itu turun lagi. Tapi teman-teman lihat penurunannya IHSG ini tertahan di area support yang kita gambarin di sini ya. Dia masih tertahan dan closing hammer, berarti ada yang ngangkat ya, ada yang ngangkat sampai closing berhasil closing di atas MA50. MA50 kan 7108. Hari ini dia closing 7112. Ada di atas MA50 tipis. Jadi sebetulnya IHSG itu ada gap kemarin ya. Ini nggak kelihatan nih, kita lihat di sini nih. Ini sebetulnya ada gap. Ya berpotensi gap ini bisa ketutup nantinya sama IHSG. Apakah bisa ketutup ya kita nggak tahu. Nah di sini tuh ada gap tuh. Tapi menurut gua candle IHSG ini sekarang emang lagi berada di area sideways yang begini. Jadi kemungkinan besar ya IHSG akan begini-begini aja dulu teman-teman. Jadi ntar dia nutup gap, ntar dia turun lagi ke area sini, dia naik lagi seperti itu. Karena menurut gua buying power juga belum terlalu gede ya, karena masih banyak efek-efek yang lain. Dan juga lagi-lagi kita lihat di September, kalau dilihat dari story jarang banget September itu namanya apa, closing hijau kenceng, nggak, jarang banget kita ngeliat ya dari story. Di bulan September itu emang sideways begini-begini doang tuh, sampai pas di Oktober rally kencang gitu ya. Begitu juga seterusnya nih, kita lihat 2020 ini kan ya, September 2021 sideways, Oktober kencang. Coba kita lihat lagi nih 2020 mana sih. Nah September malah turun tuh ya, pas di Oktober naik kencang ya. Hopefully kita cuma hopefully kalau history repeat itself ya nggak apa-apa ya. Si September ini sideways begini terus ntar di Oktober break all time high ya, semoga, kita nggak tahu. Doakan saja ekonomi makin membaik, perang semakin usai, dan semuanya menjadi makin lebih baik. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang kita mau bahas hari ini. Yang pertama saham Bumi. Teman-teman bisa ngelihat hari ini tuh saham Bumi rebound ya, naik 2%. Nah, tapi yang bikin gue menarik adalah penurunan dia nih udah lama-lama low volume, hijau tapi low volume. Akhirnya rebound juga lah Bumi gitu ya. Tapi bagi ada yang nanya kalau misalkan bisa gak balik ke 240, kalau gue nyangkut soalnya di 240 ya, gue nggak bisa jawab ya, karena gue bukan market maker, bukan dukun juga. Nah, jadi ini gue bahas bagi yang belum punya gitu ya. Bagi yang belum punya, kalau misalkan mau entry Bumi, menurut gue nanti dulu sih. Tetap gue juga masih agak ragu-ragu untuk entry Bumi. Kapan sih idealnya? Yang pertama kita bisa buy on weakness di area-area sini ya, 130 sorry, 130 cut loss kalau turun di jebol di bawah 120 ya. Itu pun udah lumayan loh teman-teman untuk di yang seperti ini ya. Coba kita lihat ya. Kalau kita entry di 130, stop loss jebol di bawah 120. Nah ini aja udah 8% gitu. Rada-rada ya, karena ini kecil, dan kalau misalkan profit pun juga ya gede karena range-nya kecil, harga rendah gitu ya. Targetnya dia mungkin bisa ke 157. Kita lihat dari sini nih. Nah ini resist, support ya. Nah resist lagi. Target bisa ke 157. Apakah siapa yang tahu? Ya nggak ada yang tahu. Stokastik udah berada di jenuh jual, yang dimana harusnya ini udah tanda-tanda jangan ada penurunan lagi. Mau golden cross MACD masih terus melemah, dari histogram kelihatan akan menguat sedikit, tapi baru tipis banget. Risk and rewardnya emang 1/2,3 gitu ya. Resikonya 8% dan potensinya bisa kurang lebih 19%. Kalau kita ngeliat broksumnya si Bumi, coba kita lihat ya. Bumi hari ini 27 September, kita lihat dia ada small akum yang membeli banyak, itu MG teman-teman. MG ya, teman-teman tahu ya. Ya bandar domestik MG. Yang jual YP. Wah, sama-sama nih bandar sama bandar nih. Ngadu.
BK akum juga 66 miliar, average 135. Jadi yang tadi gue bilang kalau misalnya mau entry di 130 itu dapat best price, tapi kalau kita dapat 135 juga kurang lebih sama kayak mereka gitu ya. Coba kita lihat foreign bumi. Oke, foreign kelihatan akumulasi di hari ini 7 miliar net buy-nya ya. Kalau kita ngeliat dari 23 sampai 27 ini masih net buy terus. Ya coba kita lihat average-nya si foreign ya 23 sampai 27. Kita lihat. Oke. Average-nya ternyata pemegang terbanyak ini sih BK ya. BK beli 114 miliar, average 140, yang dimana 140 ini ya harga sekarang nih, harga penutupan sekarang. Dan mereka juga average-nya nih tinggi-tinggi, 140, 139, 142. Jadi bisa dikatakan bahwa harga 140 ini nggak kemahalan karena harga kita sama kayak mereka. Tapi yang jadi persoalannya adalah kita nggak tahu apakah dia masuk udah full porsinya atau masih 10%-nya atau 5%-nya, kita nggak tahu. Yang penting adalah kita tahu porsi kita masuk dengan resiko 8% ini ya, siapnya berapa gitu ya teman-teman. Jadi kita yang harus ngatur money management kita. Oke. Jadi kita mesti tahu kita harus masuk porsi berapa. Average mereka udah kelihatan 140-an ya, 140 bumi 140. Jadi kalau besok dikasih koreksi ke 137 sampai 135, lebih bagus lagi koreksinya karena kita dapat harga sesuai dengan akumulasi dia di tanggal 27 MG dan BK gitu ya. Di average 135 136. Dan stop loss-nya menurut gue bumi akan bisa lanjut turun lagi kalau jebol dari 120. Jebol dari 123 ya itu bisa lebih turun lagi sih menurut gua. Ini jadi 122 stop loss gitu teman-teman. Itu untuk bumi. Menurut teman-teman menarik ya? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya, itu BMRI. Jadi bumi dan BMRI ini turnovernya hari ini cukup lumayan ya. Dia masuk ke turnover pergerakan tinggi gitu teman-teman. Dan BMRI ini dia bikin candle yang menurut gue lumayan bagus juga. Dia habis bikin hammer dengan volume, dia rebound lagi ya. Dia rebound lagi dengan volume yang cukup gede juga. Dan kalau kita lihat ya BMRI ini uptrend teman-teman. Coba kita ngeliat ya akumulasi atau distribusi si BMRI ini dari tanggal 27 ya. Nah BMRI sendiri ternyata big distribusi. Yang jualan paling banyak sih ZP 225 miliar si ZP ini ya. Tapi diakumulasi sama BK ya, KZ, PD, AK, OD banyak juga nih. BK 130 miliar, di average 92 50. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari candle, maka si BMRI ini menurut gue masih sangat uptrend ya. Kita bisa lihat sendiri. Ini tuh ya pola uptrend teman-teman. Dan coba kita ngeliat pakai ini nih. Coba. Nah, kita ngeliat trend line dia ya. Ini kan masih uptrend ya, teman-teman tuh. Naik. Nah, potensinya si BMRI kalau ngeliat dari indikator ini, ya potensinya bisa sampai ke atap yang di sini. Iya kan teman-teman bisa lihat nih. Tuh, sampai atap, ketahan, sampai atap, ketahan, sampai atap, ketahan. Potensinya si BMRI ya bisa ke sini nih dan tembus all time high lagi ya. Berarti ya minimal dia nge-break all time high-nya lah di 9.500. Menurut gue BMRI ini masih bagus banget karena dia hammer juga di MA20. Hammer volumenya cukup bagus ya, cukup gede. Terus stokastiknya mau golden cross, MACD masih di atas. Ya. Nah, coba kita lihat foreign ya. BMRI. Di akumulasi. Jadi, BMRI ini total akumulasi terus nih. Makanya dia tembus all time high ya. Kita bisa ngeliat total akumulasi dia tanpa berhenti itu dari 2 Agustus. Tuh akumulasi terus sampai 27 September akumulasi terus. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari 2 Agustus, mana 2 Agustus? Nah dari sini BMRI masih terus naik, turun lagi, naik, ketahan MA20 dia naik lagi. Dan ini pas banget ketahan MA20 dia rebound. Kalau kita ngeliat dari average-nya 2 Agustus, coba kita lihat. Masih big akum, BMRI ini di big akum gila banget ya. KZ aja megang 1,9 T. Average-nya itu 8.950. 1,9 T coy. RX 1,4 T, BK sama AK ini masih receh ya, 477 miliar, 413 miliar. Dibanding KZ dan RX, jauh KZ megang banyak banget teman-teman.
Jadi menurut gua BMRI menarik. Ya, menurut teman-teman BMRI menarik. Silakan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya. Yang kita mau analisa ialah saham ADMR, Adaro. Oke, Adaro ini juga masuk ke turnover yang lumayan tinggi ya. Hari ini transaksinya sampai 208 miliar. Nah, coba kita lihat dulu. Ada ADMR ya, bukan Adaro, tapi ADMR. Nah, ADMR tanggal 27 September. Big Akum, berarti hari ini Big Akum, KZ sama BK yang pemegangnya KZ terbanyak 13 miliar, average 1810. Kalau kita ngelihat sih ADMR kan emang udah bikin pola ascending triangle, yang dimana ini adalah pola reversal ya. Dari penurunan bentuk ascending triangle ini bagus, which is ini bagus. Dan tapi kalau mau entry, gua belum berani masuk ADMR langsung. Kenapa? Karena dia lagi berada di resistance atau di neckline yang ini, yang dimana ADMR berpotensi menutup gap dia waktu yang dia tinggalin sampai ke 1840. Habis itu apa yang dia harus dilakuin kalau mau entry ADMR? Menurut gue ya entar dulu sampai dia bener-bener close di atas MA 100 atau dia berhasil close di atas 1895 baru gue berani entry ADMR. Targetnya ya kita lihat dari target ascending triangle-nya aja, simple. Dari sini kita tarik ke neckline, kita tarik ke sini. Ya targetnya kurang lebih ke 2100. Dan kalau kita lihat stokastik emang kelihatan masih akan terus turun dulu, MACD juga kelihatan akan melemah. Dan kenaikannya si ADMR hari ini, volumenya menurut gua kurang bagus karena masih lebih kecil dari 2 hari volume penurunan dia kemarin. Jadi untuk breakout belum tahu apakah dia valid breakout atau enggak. Jadi kita tungguin besok dia berhasil gak close di atas 1900 atau 1890 ya. Kita ngeliat dulu. Tapi kelihatan Big Akum udah jelas ya, Big Akum average mereka 1800. Nah, coba kita lihat foreign si ADMR ya. Nah, foreign kelihatan akumulasi 23 miliar. Di average 27 di tanggal 27 ini 23 miliar. Jadi untuk ADMR sendiri menurut teman-teman menarik gak untuk kita koleksi? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya, Tebik. Tebik juga sama teman-teman ya, waktu itu kan dia sempat bikin uptrend channel nih, udah mulai terus naik ya, dia naik. Ini kalau buat nge-swing sebetulnya ini saham enak banget karena jaraknya renggang-renggang ini gede, buat nge-swing berapa bulan itu masih enak. Dan dia hari ini breakout, dia kan sempat jebol tuh dengan volume gede. Menurut gue lupain Tebik nih waktu di 16 September, ternyata dia berhasil mau ngelawan, mau masuk lagi, nggak bisa lagi. 20 September turun lagi, hammer lagi, dan akhirnya hari ini dia masuk lagi ke area uptrendnya dia gitu ya. Dibilang uptrend banget belum, tapi ini udah ada tanda-tanda reversal. Dia akhirnya masuk area ini dan dia nge-break dari support yang kuat atau resistance become support. Yang sekarang resistance dia break, sekarang jadi resistance. Untuk Tebik sendiri udah nge-break nih 2870, 2880. Nah, alarm gue udah bunyi buat Tebik, dia close 2890. Cuman banget sayang banget volumenya kecil banget ya. Volume apa nih, kecil bener gitu. Padahal waktu dia jebol dari supportnya itu volumenya dibanting gede begini teman-teman. Jadi sayang sekali ngebreaknya si Tebik ini nggak pakai volume. Jadi menurut gue bisa kemungkinan besar false break. Apa yang harus kita lakuin? Ya walaupun alarm gue udah di sini, karena volume yang nggak gede ya maka gue nggak entry gitu ya teman-teman. Maka gue nggak entry. Jadi kemungkinan besar bisa false break kalau kita ngeliat saham breakoutnya dengan volume yang kecil banget, maka kemungkinan besar false break. Contoh ya, nih dia kan ada resistance tanggal 26 Juli, nge-break aja udah dengan volume ya, udah dengan volume nih, tapi masih bisa false break. Apalagi nge-break dengan low volume di saat saham lagi downtrend, maka ya berpotensinya ya kurang bagus teman-teman, seperti itu. Jadi yang valid itu adalah nge-break dengan volume yang cukup besar. Kalau volume yang cukup besar valid. Jadi untuk Tebik sendiri menurut teman-teman menarik gak? Coba kita ngeliat dulu Broksumnya. Tebik hari ini 27 September emang Big Akum tuh jelas. HQ beli 19,8 miliar, average 28, 68 atau 28, 70. Coba kita lihat foreign ya. Tebik.
Tebik distribusi, ya masih di distribusi. Parah ini buangan distribusi semua nih, masih didistribusi terus. Nah, jadi tapi kalau untuk MACD dan stokastik menurut gue Tebik udah menarik sih teman-teman tuh ya, udah berada di zona jual, naik golden cross. MACD udah berada di sini, golden cross. Ya sebetulnya menarik, cuman sayang volume nggak menarik gitu. Hopefully besok hijau kalau bisa bonus dia nge-break 2950 kayak gitu ya, sampai nge-break out MA100 dan MA200, maka menurut gua Tebik bisa jadi kita incar. Gua harus pasang alarm seperti ini. Teman-teman Tebik gimana? Lanjut ke saham berikutnya itu CTRA, Ciputra. Ciputra Development. Sebetulnya waktu itu kan kita udah cepet entry di sini, harusnya udah kena trailing stop ya. 12%-an balik turun. Nah, balik turun itu kan gua sebetulnya kesempatan untuk entry lagi, tapi jangan terburu-buru. Gua bilang kan tunggu ke 1015, kalau dia rebound baru kita coba entry lagi. Ternyata waktu di sini 1015 dia nggak rebound, di sini dia doji juga dia nggak rebound, di sini jebol, jangan entry dulu. Dan hari ini menurut gua menarik juga, dia closing hijau berhasil di 1015 tertahan. Tapi dia belum berhasil closing di atas 1015 dengan volume. Yang jadi reboundnya ini karena dia kena di sini ya, di sini kan ada MA200 nih garis biru. Dan di sini juga gua gambarin ini adalah supportnya si CTRA, lumayan support kuatnya, neckline-nya, cup and handle ini. Dia rebound bikin hammer yang lumayan bagus gitu. Tapi penurunan dia ini kan volumenya gede-gede dan reboundnya ini volumenya kecil. Jadi untuk CTRA sama seperti Tebik, bisa kemungkinan false break karena breakoutnya dengan low volume. Tapi kita nggak pernah tahu. Yang penting gue mau pastiin CTRA berhasil gak dia close di atas 1015 dengan volume bagus besoknya. Jadi jangan terburu-buru entry. Coba kita lihat Broxum CTRA. CTRA 27 September kelihatan big distribusi ya. Dijual nih. Sebetulnya transaksinya kecil ya, kurang lebih cuma 7 miliar dibanding biasanya CTRA ini sepi ya, sepi transaksi, nggak terlalu gimana-gimana. Kalau kita lihat stokastik masih terus turun, MACD juga terus turun. Dan kalau kita ngeliat foreign juga distribusi, kelihatan 27 dan 26 itu masih distribusi. Jadi untuk CTRA sendiri, gue pribadi gue nggak berani masuk dulu karena volume pertama kurang oke, berada di resistance, MACD dan stokastik juga masih turun gitu ya, terus di big distribusi. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekian teman-teman analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga jika dirasa bermanfaat dibagikan video ini ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan lagi-lagi teman-teman, disclaimer on. Analisa ini jangan dijadiin patokan semata untuk jual atau beli karena ini cuma sekedar analisa yang harapan gue bisa membantu teman-teman mendapatkan gambaran atau acuan di mana titik entry atau titik sell atau apa yang keputusan teman-teman bisa ambil dari analisa di Mudah Belajar Investasi ini. Jadi terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.